mengenal tokoh GPDI yang paling lama menjadi Ketua Umum Majelis Pusat. Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI sudah berusia 101 tahun. Berawal dari pendeta Henry Oviler dari Amerika Serikat yang mengutus dua hamba Tuhan ke Indonesia, yakni Richard Van Claveren dan Cornelius E. Cruikshank. Itu terjadi pada tahun 1921 sebelum Indonesia merdeka. Jadi kini GPDI sudah berusia 101 tahun. Dan tahukah Anda bahwa dalam usia 101 tahun ini GPDI telah dipimpin oleh 8 hamba Tuhan atau 8 pendeta yang menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia. Pertama adalah Pendeta D.H.W. Winnick van Loon. Kedua, Pendeta H.N. Rungkat. Ketiga, Pendeta Ephraim Lesnusa. Keempat, Pendeta L.A. Pandelaki. Kelima, Pendeta W.H. Bolang. Keenam, Pendeta A.H. Mandey. Ketujuh, Pendeta M.D. Wakari. Dan kedelapan, Pendeta Johnny Well. Dari kedelapan hamba Tuhan yang pernah menjadi Ketua Umum Majelis Pusat GPDI ini, ada 4 hamba Tuhan atau 4 pendeta yang pernah memimpin GPDI sebagai Ketua Umum Majelis Pusat lebih dari 2 periode. Masing-masing adalah Pendeta H.N. Rungkat, Pendeta Ephraim Lesnusa, Pendeta W.H. Bolang, dan Pendeta A.H. Mandey. Pendeta H.N. Rungkat menjadi Ketua Umum Majelis Pusat GPDI selama 5 periode. Kemudian Pendeta Ephraim Lesnusa menjadi Ketua Umum Majelis Pusat GPDI juga selama 5 periode. Lalu Pendeta W.H. Bolang memimpin GPDI sebagai Ketua Umum Majelis Pusat selama 3 periode. Terakhir adalah Pendeta A.H. Mandey menjadi Ketua Umum Majelis Pusat GPDI selama 7 periode berturut-turut. Pada generasi ini mungkin tidak banyak lagi yang tahu tentang para pionir GPDI yang pernah memimpin organisasi ini. Misalnya Pendeta Winnick van Loon, Ketua Umum GPDI pertama. Bahkan anak-anaknya ataupun cucunya kita tidak pernah dengar kabar beritanya. Kalau Pendeta H.N. Rungkat mungkin masih akrab di telinga kita, karena banyak anaknya yang menjadi hamba Tuhan. Bahkan ada cucunya di Bandung yang menjadi hamba Tuhan. Demikian juga dengan Pendeta Ephraim Lesnusa. Kita mungkin tidak mengenal Pendeta Ephraim Lesnusa kecuali di foto-foto. Tetapi ada cucunya sekarang yang menjadi hamba Tuhan, yaitu Pendeta Ephraim Da Costa yang menjadi Gembala GPDI Bethesda Makassar. Nama Ephraim itu diambil dari nama opanya, yaitu Pendeta Ephraim Lesnusa. Pendeta Ephraim Da Costa saat ini duduk dalam kepengurusan Majelis Pusat GPDI.
Ada juga Pendeta W.H. Bolang, ayahanda dari almarhum Pendeta Maxi Bolang, dan opa dari Pendeta Semi Bolang yang ada di Jakarta. Sementara itu, Pendeta Ahamande sekarang masih hidup. Kita semua mengenalnya, dan anak-anaknya juga sudah menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, yaitu Pendeta Revi Mande dan Pendeta Hazel Mande. Jadi rekor Ketua Umum Majelis Pusat GPDI sampai hari ini dipegang oleh Pendeta Ahmande selama 7 periode berturut-turut. Dan puji Tuhan sampai hari ini beliau masih hidup, masih sehat di usia tuanya, bahkan masih bisa berkhotbah. Dan sebenarnya tidaklah terlalu penting berapa lama kita pernah memimpin, baik itu di majelis pusat, majelis daerah, atau majelis wilayah. Bahkan kita mungkin tidak pernah duduk dalam kemajelisan tersebut. Kita hanya seorang gembala sidang. Yang penting adalah kita tetap melayani dan ada dalam pelayanan sampai hari ini. Ini adalah daftar nama dari para pemimpin gereja Pentakosta di Indonesia, dan sebagian besar dari mereka sudah tiada. Namun banyak dari mereka yang memiliki anak-anak ataupun cucu-cucu yang juga menjadi seorang hamba Tuhan dan menjadi seorang gembala sidang. Yohanes 6 ayat 27 berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Tuhan Yesus memberkati.